Aku pun turun dari internet. Kamu mau ke Rizam? Tanyaku setelah turun. Keris? Untuk apa, Mas? Tanyanya dengan pandangan heran. Ini aku dapat keris dari atas. Ya, kalau kamu mau sih. Wah, kalau saya ini, kalau ada dikasih duit aja, Mas. Jangan keris. Saya ini orang susah, Mas. Butuhnya ya duit. Ya udah, kalau tak mau. Coba lihat kerisnya mana, Mas? Keris segera kukeluarkan dan dilihatnya. Setelah dijenggleng dan diteliti, keris diberikan lagi padaku. Wah, aku kagak ngerti sama sekali tentang keris, Mas. Tapi kok kecil sekali ya? Kayak mainan anak-anak aja. Tapi kalau Mas Ian mau, aku punya teman, Mas, yang sukanya mengoleksi keris. Dia pasti mau dikasih keris. Ya, nanti malam suruh aja datang ke sini. Tapi dia preman stasiun, Mas. Gimana? Ya, nggak apa-apa. Suruh aja datang. Siapa namanya? Namanya Kimo, Mas. Baik, nanti aku hubungi. Siang itu, aku mengisi batu untuk kutanam ke 4 penjuru rumah sebagai pagar goib. Malamnya, Kimo pun datang. Setelah berkenalan denganku, aku mengajaknya duduk di teras, membicarakan keris yang aku temukan. Kimo orangnya tinggi besar, gempal, dan berotot. Sangat suka mempelajari ilmu kesaktian dan suka mengumpulkan wesi aji dan batu akik. Benar nih, Kang. Sampean mau ngasih saya keris? Tanyanya setelah duduk di sampingku. Dan Lutfi juga Zamrosi ikut nimbrung ngobrol. Iya, Mas Kimo. Mas Ian ini mendapatkan keris dari siang. Sela Zamrosi. Dapat dari mana, Thomas? Lutfi yang belum tahu bertanya. Dapat dari internet, kata Zamrosi mendahuluiku menjawab. Kamu ini loh, Mbok ya diam dulu toh Zam, biar Mas Ian ini cerita, kata Lutfi. Iya, Zamrosi benar. Aku mendapatkannya di Ternit. Wah, bagaimana itu bisa tahu, Kang? Wah, pasti sampean ini orang sakti, kata Kimu sumringah. Ya, kebetulan saja. Ah, tak mungkin kebetulan. Wong, tadi pagi tiba-tiba aja pengen naik ke Ternit. Kan aneh, kata Zamrosi nyerocos. Gimana gak sakti, Mas Kimo? Mas Ian ini kan kesini untuk memagar rumah ini. Diminta bos yang punya rumah ini, kata Lutfi menjelaskan. Wah, semudah ini masih bocah, kata Kimo. Tapi nyatanya begitu. Sudah. Nih Mas Kimo, keris dan batu akiknya. Silahkan diterima, kataku sembari mengeluarkan kedua benda dan menyerahkan pada Kimo. Dia menerima dengan gemetar. Wah, kecil amat kerisnya.
kata Lutfi, yang memang baru melihat keris ini. Wah, ini keris dan batu tak bisa dipisahkan, Kang. Dan keris ini ampuh sekali. Kata Gimo setelah mengamat-amati sebentar. Saat kami tengah asiknya ngobrol, tiba-tiba diar. Brak! Suara ledakan tabrakan motor dengan motor. Kulihat sekilas sebuah motor GL Pro menyalip ke kanan mendahului kendaraan lain. Tak taunya ada mobil angkot di depan. Maka motor itu membanting ke kiri untuk menghindari mobil angkot. Dan ternyata di samping angkot ada motor lain juga mau mendahului angkot. Maka tak terelakkan lagi, kecelakaan pun terjadi. Kedua pengendara sampai terpental dan terpanting di aspal. Pengendara GL Pro langsung tewas di tempat. Keadaan menjadi makin ribut. Jalanan macet total. Karena kecelakaan tepat di tengah jalan. Tubuh pengendara GL Pro tergeletak. Dan darah meleleh kemana-mana. Mungkin kepalanya pecah. Orang-orang membludak karena memang masih berlangsung kegiatan Agustusan, makan gratis. Kulihat Gimo tangkas juga. Dia segera menggotong pengendara GL Pro, dimasukkan ke pick up dan disuruh membawa ke rumah sakit. Sementara pengendara Karisma, musuh GL Pro, tak apa-apa, walau luka lecet-lecet. Tapi kedua motor hancur sana-sini, pecahan onderdil, dan kaca lampu berserakan di sana-sini. Ini benar-benar tak beres. Tak bisa dibiarkan. Aku segera masuk, mengambil air wudhu. Kemudian duduk dalam kamar, menyatukan rasa dan cipta, membaca semua wirid dalam hitungan 3-3. Kemudian membaca doa hijab yang diajarkan Kiai kepadaku. Mengalir kekuatan dari pusarku, kemudian tersalurkan ke tanganku. Kubayangkan aku mengitari jalan depan rumah, lalu menangkap semua lelembut, jin, siluman, mengikatnya jadi satu, kemudian kubuang ke belakang rumah dalam keadaan terikat. Aku bernapas lega dan mengusap keringat yang keluar berendol-berendol sebesar jagung dari pori-pori tanganku. Keringat bahkan menetes-netes dari ujung hidungku, juga mengalir dari pori-pori kepalaku, mengalir ke leherku dan punggungku sampai lengket, basah oleh keringat. Aku segera beranjak keluar, tak lupa mengambil keempat batu yang tadi siang kuisi, dan di luar keadaan sudah sepi. Lutfi, Damzam, Rosi masih duduk, ngobrol ditemani beberapa tetangga toko sekitar. Aku memanggil mereka berdua, lalu kuajak menanam 2 batu di pojok belakang rumah, dan 2 batu di pojok depan rumah. Malam itu aku tak tidur terlalu malam, mengingat wiridku telah selesai. Esok paginya, setelah subuh, aku mengajak kedua temanku jalan-jalan, sekalian mencari sarapan bubur kacang hijau. Di tengah perjalanan, kami bertemu Gimo, sedang menggenjot sepedanya. "Mau kemana, Kang Gimo?" sapaku. Dia langsung berhenti. Kang Ian. Kebetulan sekali, Kang. Aku mau ke tempat Kang Ian.
mau mengembalikan keris dan aki pemberian Kang Ian semalam. Katanya sembari menuntun sepedanya di sampingku. Loh, emangnya kenapa, Kang? Bukankah Kang Gimo ini pengoleksi benda antik? Tanyaku heran. Wah, cilaka Kang. Katanya Mas Gul. Cilaka bagaimana toh? Tanyaku. Kang Gimo, mbok sampean ceritakan yang jelas. Zamrosi menyela. Pemuda kekar yang penuh tato di tubuhnya itu menarik napas dalam, lalu mulai bercerita. Semalam setelah terjadi kecelakaan, Gimo mencariku dan menanyakan kepada kedua temanku tentang keberadaanku. Tapi oleh kedua temanku, aku dilihat dalam keadaan wirid. Jadi Gimo pun pamit pulang. Dia mengendarai sepeda pancarnya pulang karena memang rumahnya di daerah Pekalongan Utara. Saat sedang bersepeda, dia melewati gerombolan pemuda yang nongkrong di gang sambil ketawa-ketawa. Aneh, Gimo marah dan menghampiri pemuda yang ada 6 orang itu. Hei, mengetawakanku? Bentaknya. Tidak Kang, kami ketawa sendiri. Jawab seorang pemuda yang duduk paling pinggir, menatap heran pada Gimo. Gimo maju memegang kerah baju pemuda itu. Melihat gelagat yang kurang baik, kelima teman pemuda yang dipegang kerah bajunya oleh Gimo segera menyerang dengan bogem mentah bertubi-tubi, yang kesemuanya dapat ditangkis dan dielakkan oleh Gimo. Kini Gimo yang mengamuk. Keenam pemuda itu dihajar semua sampai nyungsep. Tak ada yang bangun lagi. Padahal biasanya untuk mengalahkan 1-2 orang, Gimo takkan bisa mengalahkan dengan semudah itu. Tapi ini ada 6 orang. Dengan mudahnya dapat ia robohkan tak sampai 10 menit. Dia juga heran, kekuatannya juga dia rasakan berlipat-lipat. Pasti ini karena keris dan batu akik yang dibawanya. Gimo pun melanjutkan perjalanan pulang, meninggalkan ke-6 pemuda yang terkapar. Lalu dia sampai di rumah, menggedor-gedor pintu. Gimo cuma hidup di rumah bertiga. Ibunya, adiknya lelaki yang bernama Munsorif, dan dia sendiri. Gimo masih menggedor pintu, tapi pintu tak kunjung dibukakan. Darahnya mulai naik ke ubun-ubun. Maka dia menggedor sampai keras. Iya, sebentar. Terdengar suara ibunya, dia makin tak sabar. Setelah pintu dibuka, ia membentak ibunya. Buka pintu lama banget. Apa perlu pintu ini aku jebol? Wah, jangan begitu toh. Ibu kan harus jalan dulu, kata ibunya lembut. Buka kan gak perlu ibu. Munsorif mana? Pasti sudah ngorok, kata Gimo membentak. Dia lagi sholat, Ger. Jadi ibu yang harus buka. Ah, sholat aja diurusi. Hidup tak berbakti. Masa ibu disuruh membuka pintu? Sudahlah, Ger. Ibu seneng kok membukakan pintu untukmu. Gak usah marah-marah.
Tapi kamu harus sabar. Ibu ini kan sudah tua, jadi jalannya pelan. Ada apa toh, Kang? Bu ya sudah, jangan marah-marah. Tak enak didengarkan tetangga. Suara seorang pemuda yang tak lain adalah Munsorif. Pemuda ini sungguh jauh sekali dengan Gimo, yang serampangan ugal-ugalan. Pemuda ini lembut, wajahnya bersih, dan bercahaya karena air wudhu. Maklum, Munsorif orangnya selalu daimul wudhu, yaitu melanggengkan wudhu. Jadi, kalau batal wudhunya, dia wudhu lagi. Sehingga wajahnya mengeluarkan pancaran cahaya alami, penuh kelembutan, ditambah baju koko yang dipakainya, berwarna putih kebiruan, dan peci putih yang bertengger di kepalanya. Melihat adiknya keluar, Gimo makin meluap marahnya. Bangsat, Salim, mau menceramaiku. Katanya dengan mata berapi-api. Ya enggak lah, Kang. Cuma Kang Gimo jangan ribut. Kan didengar tetangga, malu. Munsorif suaranya dipelankan. Berani gak melarangku? Rasakan ini. Tiba-tiba, Gimo menyerang mengayun bogemnya ke wajah adiknya. Sebuah pukulan menderu ke arah kepala Munsorif. Pemuda ini pernah juga hidup di pesantren dan belajar sedikit ilmu silat. Melihat kakaknya menyerang ke arah wajahnya, dia melemaskan tubuh ke belakang dan mundur satu langkah, sehingga pukulan Gimo menerpa tempat kosong. Dan itu membuat Gimo yang merajai stasiun marah. Merasa ditantang dan dilecehkan, maka dia makin membabi buta menyerang adiknya. Sementara Ibu Duriah, ibunya kedua pemuda itu, menjerit-jerit melihat kedua anaknya berantem. Aduh Lop, jangan berantem tolong. Kali ini saudaramu Lop. Aduh, piye to iki? Ya kok kebangetan. Kata perempuan tua itu menangis. Tapi kali ini Gimo memang sudah gelap mata dan terus memburu Munsorif dengan serangan-serangan mematikan. Sementara adiknya itu hanya mengelak dan menangkis serangan. Satu kali Gimo melakukan tendangan sapuan ke arah perut dan Munsorif menekuk perutnya ke belakang, sehingga serangan lewat 3 cm dari perutnya. Tapi Gimo menyusul dengan pukulan tangan kiri, menyamping ke arah wajah Munsorif. Pemuda itu mengengoskan kepalanya, sehingga pipinya selamat dari kemplangan. Tapi ternyata itu hanya serangan tipuan. Ketika terdengar tangan kanan Gimo menghantam pipi kiri Munsorif, prok! Pemuda itu pun terjengkang. Darah keluar dari hidung, telinga, dan mulut Munsorif. Sementara dia berkejedan dan diam. Ibu Duriah pun menghambur. Munsorif, nak, jangan mati nak. Nak Munsorif, anakku. Gimo, kenapa kau bunuh adikmu? Tak puas-puasnya kau menyusahkan aku. Ibu Duriah yang tak kuat menahan goncangan batinnya itu pun terpingsan.
Sementara Gimo tiba-tiba tersadar. Apa yang kulakukan? Suara hatinya, benarkah aku membunuh adikku? Dia menghampiri Munsorif dan meraba urat leher dan denyut nadinya. Dan dia lega, ternyata adiknya itu cuma pingsan saja. Lalu Gimo yang merasa telah sadar dari pengaruh gaib, keris dan batu akik dalam sakunya, segera mengangkat ibunya ke amben. Juga mengangkat tubuh Munsorif ke amben yang lain. Tetangga Gimo tak ada yang datang. Karena sudah jadi adat, pemuda bengal ini bikin ribut. Tetangganya pun tak berani ikut campur. Bisa-bisa malah kena sasaran. Jadi kalau ada ribut-ribut di rumah Gimo, mereka lebih memilih menutup pintu rapat-rapat. Mungkin nanti Gimo kalau mati berangkat ke kuburan sendiri. Setelah membaringkan kedua orang itu, Gimo keluar rumah, lalu mengayuh sepedanya ke arah pertigaan Ponolawen. Jam telah menunjukkan jam 1:30. Biasanya masih ada tukang becak yang narik malam hari. Dan prasangkanya tak meleset. Ada beberapa tukang becak yang masih berjejer. Gimo langsung membawa salah seorang tukang becak ke rumahnya. Sampai di rumah, dia menaikkan adiknya ke atas becak dan mengantarnya sampai ke rumah sakit. Menyerahkan perawatan kepada dokter jaga, lalu pulang lagi. Sampai di rumah, Ibu Duriah, ibunya Gimo, telah sadar dan sedang menangis sesenggukan. Melihat Gimo datang, ibunya langsung menghambur. "Ayo Lop, mayat adikmu kamu buang kemana Lop? Kok kebangetan kowe to Lop? Sudahlah Bu, Munsorif tak mati. Sekarang dia di rumah sakit. Kalau ibu mau ke sana, ayo saya antar," kata Gimo. "Itu becaknya masih kusuruh nunggu di luar." Gimo pun membawa ibunya naik becak dan mengantarkan ke rumah sakit, menunggui Munsorif. Gimo lelah, dia tiduran di atas bangku panjang di depan kamar tempat merawat adiknya. Dia berpikir, satu malam, berapa tangan yang jadi korban tangannya? Ini pasti karena keris dan batu akik yang semalam diterimanya. Dia harus mengembalikan kedua benda itu. Maka ketika setelah subuh, dia bertemu denganku. Memang aku sendiri merasakan perbau yang jahat pada kedua benda ini. Ketika memegang keris dan batu akik itu, seakan-akan dada terasa tersumbat, suntuk, sumpet, dan berbagai perasaan yang seakan ingin marah.